Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat yang berbahagia, selamat berjumpa lagi dengan saya Dadang Muhyiddin. Pada hari ini akan berbagi video pembelajaran masih berkaitan dengan tes intelijensi umum, seleksi kompetensi dasar CPNS. Pada hari ini saya akan fokus di materi tes figural pada bagian pola yang sesuai. Silakan para sahabat simak video pembelajaran ini sampai tuntas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita mulai. Kita lihat pada soal yang pertama. Penekanan pada soal 1-5 ini kita menggunakan pola yang sesuai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tes figural pada bagian ketidaksamaan. Nah, pada hari ini kita akan bahas tes figural dengan pola yang sesuai dengan pola sebelumnya. Baik, kita lihat di sini ada sebuah soal. Ada kotak, 4 kotak. Kemudian di sini di dalamnya terdiri dari lingkaran-lingkaran kecil. Kita lihat pada kotak yang pertama, lingkaran kecil berwarna coklat, kuning, hijau, dan biru. Pada kotak-kotak yang lain juga lingkarannya warnanya sama. Kita lihat pada pola. Kita lihat karena di sini tes figuralnya pada pola yang sesuai. Nah, di sini kira-kira menggunakan pola apa ini? Kita lihat di sini. Terjadi perubahan pada kotak yang kedua, berarti di sini ada pola pergerakan ke arah kanan, searah jarum jam berarti di sini. Sini bergerak 1 langkah, biru bergerak 1 langkah, hijau bergerak 1 langkah, kuning bergerak 1 langkah, kemudian merah juga coklat juga bergerak 1 langkah. Maka akan membentuk seperti ini, terjadi perubahan di sini ya. Maju birunya, hijaunya maju, kuningnya naik berada di posisi sudut di sini. Kemudian di sini coklatnya juga naik. Nah, seperti ini. Satu sisi terdiri dari 3 lingkaran. Nah, sekarang terjadi, kita lihat berarti sudah terlihat bahwa di sini polanya bergerak ke kanan searah jarum jam. Ketik sini ya. Nah, untuk ini berarti nanti biru bergerak ke kanan lagi di sini. Kemudian hijau maju, kuning maju, coklat naik, maka akan seperti ini. Nah, kira-kira berarti di sini nanti kita tentukan di sini gambar berikutnya. Kira-kira nanti jawabannya yang mana? Terjadi pergerakan searah jarum jam ya. Berarti nanti ini biru maju, hijau maju, kuning maju, coklat juga maju. Nah, kira-kira jawabannya yang mana ini? Nah, di sini jawaban A. Coba kita lihat jawaban A. Kalau jawaban A kira-kira benar tidak? Kita lihat di sini ujungnya biru, di sini ujungnya justru coklat. Nah, ini salah ya. Kemudian berikutnya jawaban B kita lihat di sini. Terakhirnya biru, hijau, kuning, coklat di sini. Terjadi pergerakan terus sini biru berada di sudut, kemudian hijau maju, kuning maju, coklat juga ke kanan maju. Oh ya, biru turun, hijau turun, kuning maju, kemudian coklat maju ke kanan. Maka akan terjadi ini berarti pada kotak ini akan apakah seperti ini? Nah, kita lihat. Kemungkinannya besar ini jawabannya di B ya. Kalau pada C, sini biru, hanya urutannya setelah biru kan harusnya hijau ya. Ini kuning, berarti salah ya. Kemudian ini harusnya ujungnya biru, ini coklat, salah juga. Ini terjadi pergeseran yang berubah pola, tidak sama dengan pola sebelumnya juga salah. Berarti jawabannya adalah B ya. Nah, ini jawabannya. Sekarang pada soal nomor 2. Kita lihat di sini ada 6 kotak. Yang pertama pada baris kotak yang pertama ada 3 kotak nih ya. Lingkaran, segitiga sama sisi.
kemudian digabungkan. Nah, ini polanya digabungkan berarti ya. Ini berarti dua gambar ini di polanya digabungkan, cuman kita lihat posisi di sini ujung atas kiri. Ini bawah kanan ya, sebelah kanan tapi di bagian bawah. Kalau digabungkan maka posisi lingkaran berada di sebelah kiri atas, kemudian segitiganya sebelah kanan bawah, seperti ini. Ya. Kemudian gambar yang kedua, di sini tanda panah ke atas, kemudian di sini segi 6. Kedua bangun ini berada di tengah semua ini. Nah, kemudian kalau digabungkan akan seperti ini. Ya, segi 6 berada di tengah, tanda panah ke atas juga berada di tengah. Kalau digabungkan kedua bangun ini masih berada di tengah. Ini hasilnya terakhirnya seperti ini. Berarti polanya seperti ini. Untuk menentukan tanda tanya di sini, jawabannya, gambarnya bagaimana, berarti harus mengikuti pola sebelumnya ya. Kita lihat di sini, dari gambar pertama berada di tengah, ini juga berada di tengah ya. Ya, kedua-duanya berada di tengah. Kemudian kalau kita gabungkan, kira-kira mana ini jawabannya? Kita lihat di sini A ya. A di sini tanda panahnya berada di tengah, kemudian di sini berarti belah ketupatnya berada di tengah. Ini kayaknya sesuai nih, sesuai dengan pola ya. Kalau B yang tadinya di tengah, kemudian di sini berada di sebelah kiri, kiri atas, salah ini ya. Kemudian yang tadi ini yang menghadap ke atas ini justru tanda panahnya menghadap ke bawah, ini juga salah. Kemudian posisinya juga berada di kiri bawah di sini. Nah, yang ini juga kanan bawah, salah juga. Ini berada di tengah, hanya harusnya kalau di sini kan sebelumnya menghadap tanda panahnya menghadap ke atas, ini ke kanan. Berarti ini salah. Berarti jawaban yang sesuai ini adalah yang bagian apa ya kira-kira? Ya, bagian A. Ini sesuai ya. Ini yang tanda panahnya berada di tengah, kemudian belah ketupatnya juga berada di tengah, maka akan seperti ini. Ini jawabannya ya. Sekarang nomor 3. Kita lihat. Ada dua gambar di sini. Ada sebuah bendera, di dalamnya ada sebuah tanda apa ini ya? Seperti tanda cahaya. Lambang cahaya di sini. Kemudian akan menjadi seperti ini. Kita berarti ini polanya bagaimana ini? Bendera ini yang tadinya biru menjadi putih, kemudian di sini yang tanda cahayanya berubah, yang tadinya putih menjadi biru. Wah, berarti polanya pola bagaimana ini? Pola terbalik berarti ya, warnanya ya. Berbalik ya. Nah, sekarang untuk gambar yang di bawah ini tanda tanya. Berarti kita harus menggunakan pola yang sama dengan ini. Gambarnya sama, hanya berbalik warnanya saja. Nah, kira-kira jawaban yang sesuai di sini gambar ini ya. Balon udaranya, balon udara ini ya, balon kata ya. Biasanya kan di sini ada kalimat ya, tapi di dalamnya di sini ada gambar wajah. Lambang wajah ininya. Berwarna biru, yang ininya kuning. Nah, kalau nanti ada perubahan, gambarnya sama, hanya berubah warna. Ini biru semua, salah ini ya. Di sini putih semua juga salah. Ini ada merah, di sini kan soal tidak ada merah ya. Ini hitam, di sini tidak ada hitam. Nah, coba kita lihat pada bagian C. Yang tadinya balon kata, ini gambar balon kata yang tadinya kuning menjadi biru. Kemudian gambar wajah ini yang tadinya biru menjadi kuning. Berarti ini berbalik warna ya. Nah, ini yang sesuai. Jadi pilihan jawabannya adalah pada bagian C ya. Baik para sahabat, kita lanjutkan pada soal nomor 4. Nah, di sini ada 6 kotak nih. Polanya di sini garis lengkung yang tegak, garis lengkung yang mendatar di sini. Kita lihat pelajari dulu kira-kira polanya bagaimana ini. Polanya kira-kira bagaimana ini sampai ke bawah. Nanti kita tentukan berapa mana ini pilihan jawabannya.
Coba kita lihat di sini gambar pertama, garis yang lengkung tegaknya 2, kemudian garis lengkung yang mendatar 1. Nah, kemudian di sini terjadi perubahan, yang tadinya lengkung tegaknya 2 menjadi 1. Kemudian lengkung mendatarnya yang tadinya 1 menjadi 3. Nah, kemudian di sini terjadi perubahan, lengkung yang tadinya 1 berubah menjadi 3. Kemudian lengkung yang mendatarnya 2. Nah, kira-kira ketemu nggak polanya? Bagaimana para sahabat? Kita tentukan dulu polanya, yang penting polanya dulu. Kalau pola sudah ketemu, nanti ke bawahnya juga akan mudah. Nah, ternyata kita lihat di sini ada hampir merupakan pola nih. Kita lihat lengkung yang mendatar. Nah, 1 ya. Kemudian setelah 1 di sini lengkung mendatar 2. Oh kan? Setelah 2 kemudian lengkungnya 3 yang mendatarnya. Itu baru lengkung mendatar. Nah, kita lihat lengkung yang tegaknya ini 2, ini 1, yang ini 3. Berarti 1, 2, 3 urutnya begitu aja. Nah, sekarang lihat di sini. Ini lengkung tegaknya 2, mendatarnya 2. Lengkung tegaknya 3, lengkung mendatarnya 3. Berarti di sini lengkung tegaknya 1, mendatarnya 1. Nah, ini polanya seperti itu. Sekarang kita lihat di sini. Lengkung tegaknya 1, kemudian ini juga lengkung tegaknya 2. Nah, nanti kita tentukan nih kira-kira lengkung tegaknya berapa. Nah, yang ini lengkung yang mendatarnya 2, ini 3. Berarti tinggal yang mendatarnya tinggal berapa lagi nih lengkungnya. Nah, kira-kira jawabannya mana ini ya? Kita lihat di sini. Lengkung yang tegak dulu 1, 2. Berarti kita harus mencari lengkung tegaknya yang 3. Mana ini? Ini pilihannya. Ini ya, 3 ya. 3 semua. Tapi kita lihat sesuaikan lengkung yang mendatarnya. Di sini 2, di sini 3. Berarti lengkung mendatarnya yang ininya berapa? 1 ya. Ada enggak? Nah, ini nih 1 ya. Yang mendatarnya 1. Lengkung yang mendatarnya 1, lengkung yang tegaknya harus 3 kan? Di sini 1, 2, tinggal lengkung yang tegaknya 3. Oh, ini jawabannya ya. Jadi jawabannya ada pada bagian D ya. Baik, kita lanjutkan para sahabat. Sekarang kita lihat nomor yang terakhir 5. Kita 5 soal saja ya. Mudah-mudahan dengan 5 soal ini para sahabat bisa menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan figural yang menggunakan pola ya. Kita lihat di sini ada sebuah belah ketupat. Kita bagi 2 menghasilkan 4 segitiga siku-siku tuh. Nah, kemudian kita lihat perubahan berikutnya. Di sini ada bagian atas, kemudian yang ini bagian bawahnya. Berarti ini polanya begitu. Jadi untuk terbentuk gambar belah ketupat ini bagian atas, kemudian ini bagian bawahnya. Nah, sekarang berikutnya adalah gambar segitiga. Di sini sebenarnya. Nah, kalau kita dibagi 2 segitiga. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Nah, ini terbentuknya dari sebelah kirinya ini, sebelah kanannya ini. Tuh begitu ya. Nah, sekarang kira-kira di sini yang ketiga polanya bagaimana para sahabat? Kita lihat di sini. Kita lihat gambar asalnya ini. Oh, berarti silang ya. Ini sebelah kiri atas, ini sebelah kanan bawah. Terjadi silang. Nah, di sini sebelah kiri atasnya sudah ada. Berarti di sini yang ini adalah sebelah kanan bawah. Ada nggak kira-kira mana? Ini salah kiri atas ya. Kanan atas salah. Ini dua-duanya bawah sama. Salah ini. Ini 3 kan salah. Kan yang diminta cuma salah satu aja. Oh, ini nih. Berarti sebelah kanan bawah. Yang di sini ya. Tuh, ini nih posisinya. Jadi jawabannya adalah bagian E. Ya. Demikian para sahabat yang bisa saya sampaikan penjelasan berkaitan dengan soal-soal figural, dengan fokus pada pola yang sesuai dengan pola yang sebelumnya ya.
Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini ada manfaatnya, khususnya bagi para sahabat yang sebentar lagi akan mengikuti seleksi CPNS ya. Saya ikut mendoakan semoga sukses dan berhasil ya. Baik, para sahabat, saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.